Saudara, Salam. Hari ini kita kembali akan mendengarkan kesaksian firman Tuhan. Dan di dalam kebaktian rumah tangga pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22 sampai ayat ke-27. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22 sampai 27. Saudara, marilah kita menyerahkan diri kita kepada Allah sehingga kita dimampukan untuk menerima nilai kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu, dan di dalamnya kami imani Engkau sendiri akan menyapa kami melalui firman Tuhan yang akan sama-sama kami baca dan kami renungkan. Tiada lain tempat kami bersandar, hanyalah kuasa Roh Kudus itu. Karenanya kuasailah tubuh, jiwa, dan roh kami. Pakailah kesadaran, perasaan, pikiran kami, dan seluruh bagian diri ini sebagai alat bagi Roh Kudus itu untuk berkarya. Topanglah sehingga kami boleh menjadi pendengar firman yang baik, sekaligus juga menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22 sampai ayat ke-27. Beginilah bunyi kesaksian firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Anak-anak, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, dan juga orang tua kami, kaum sepuh, kita sudah cukup lama menjalani masa pandemi ini. Sudah 1 tahun lebih, saudara. Kita sudah akan memasuki 1,5 tahun masa pandemi berlangsung. Tentu saudara, semua kita mengeluh. Ada banyak kesulitan-kesulitan hidup, ada banyak dampak-dampak yang buruk yang dihadirkan akibat dari pandemi ini. Adalah sebuah kenyataan saudara, dilansir dari berbagai media massa, media elektronik, media sosial, bahwa memang semakin banyak orang yang kehilangan pengharapan. Tingkat kematian akibat bunuh diri
hari-hari ini di Indonesia semakin tinggi. Bahkan kalau kita memperbandingkannya dengan negara yang maju seperti Jepang misalnya, ternyata di sana pun tidak lebih baik. Banyak orang yang sudah kehilangan asa, merasa segala sesuatunya buntu akibat pandemi yang menekan dan berlangsung sangat panjang ini. Saudara, orang yang mengalami stres, depresi, bahkan gangguan jiwa pun semakin banyak. Makin banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan. Belum lagi korban secara langsung yang terpapar dan bahkan harus kehilangan nyawa. Baik itu pasien-pasien yang dirawat maupun tenaga-tenaga kesehatan sendiri. Banyak hal yang ternyata juga terjadi dan sangat jahat, saudara, beredar hari-hari ini. Dikala upaya pemerintah bersama dengan segenap elemen masyarakat untuk menghadirkan kekebalan komunitas melalui vaksin, tidak banyak juga orang-orang yang ternyata merespon karena termakan hoax. Beredar isu bahwa vaksin ini sebetulnya adalah buatan dari suatu negara dan sebetulnya di dalamnya ada secara khusus chip yang akan digunakan agar negara itu bisa mengontrol negara-negara yang memakai vaksin yang berasal dari produk mereka. Banyak orang yang karenanya takut dan untuk itu mereka enggan divaksin. Apalagi ada berita yang didramatisir sedemikian rupa seolah-olah orang-orang yang divaksin pun bahkan beberapa justru lebih lemah pertahanan tubuhnya sehingga lebih mudah terpapar. Nah, saudara, kondisi-kondisi ini, akibat-akibat dari pandemi ini memang membuat kehidupan banyak orang mengalami dilema. Ada orang-orang yang kemudian merasa bahwa hari-hari ini hidup tidak bisa hanya di rumah saja. Sebagian memang bisa melakukan kreativitas dengan berjualan secara online atau bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan itu dapat dihadirkan melalui dunia maya. Tetapi tidak sedikit juga yang tidak mampu melakukannya. Rasanya memang berbeda. Mulai muncul emosi. Kita tahu banyak orang tua yang mulai tertekan karena mereka dipaksa untuk menjadi guru secara tiba-tiba karena anak-anaknya harus didampingi belajar dari rumah. Banyak orang yang saat ini mulai kehilangan sisi kemanusiaan karena sudah begitu lama tidak berinteraksi dengan orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dicintainya. Rupanya Zoom, video call itu juga rasanya tidak cukup mewakili segenap perasaan, apalagi orang Indonesia yang selama ini memang tingkat interaksinya sangat erat. Karenanya banyak orang yang nekat. Ya sudah, pandemi masih terjadi, orang lalu melakukan pekerjaan seperti biasa. Bahkan tidak jarang juga tanpa pengaman. Tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan, tidak menjauhi kerumunan, bahkan juga tidak merasa perlu untuk divaksin. Nah, saudara, di dalam keadaan atau kondisi seperti itu tentu perlu ada sikap bijaksana yang dihadirkan. Dalam tekanan seperti itu kita perlu menyerahkan diri kepada pimpinan Tuhan agar
di dalam situasi hidup yang berat ini kita tetap bisa mengalami kelegaan, bisa mengalami kedamaian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini juga berangkat dari konteks kehidupan jemaat yang kala itu juga berada di dalam tekanan. Kita tahu saudara, secara eksternal gereja Tuhan di Roma kala itu memang mengalami banyak sekali penganiayaan. Penganiayaan itu muncul saudara-saudara misalnya dari soal kemerosotan atau dekadensi moral yang saat itu terjadi di kota Roma. Orang tidak lagi memikirkan sesamanya, karena mereka lebih memilih untuk hidup memuaskan hawa nafsunya. Perzinahan di mana-mana, saudara, pesta pora berlangsung. Sementara perbudakan yang kejam terus dipraktekkan. Bahkan orang-orang yang miskin, yang termarginalkan seolah tidak punya harga diri dibandingkan mereka yang punya jabatan dan kekayaan. Karenanya sikap seperti ini menjadi tekanan sendiri bagi umat Kristiani yang tentu harus menghadirkan sikap hidup yang luhur dan mulia seperti Kristus. Budaya Roma, keadaan di kota Roma saat itu tidak mendukung nilai-nilai kekristenan itu bisa dihadirkan. Apalagi saudara, mereka pun kala itu sangat dibenci oleh kekaisaran. Kala itu ada perintah yang tegas dari kaisar bahwa dia ingin disembah sebagai dewa oleh seluruh penduduk kota Roma, termasuk oleh gereja Tuhan di sana. Tetapi gereja Tuhan di sana tidak mau melakukannya dan akibatnya orang-orang Kristen dikejar, dibinasakan. Bahkan saudara, pernah kota Roma ini dibakar sendiri oleh kaisar mereka yang bernama Kaisar Nero. Dan orang Kristen, saudara-saudara, difitnah sebagai penyebab terbakarnya kota Roma itu, ditangkap dan dianiaya, dibunuh sampai mereka harus binasa. Karenanya dalam situasi seperti itu, sebagai Rasul, Paulus merasa perlu mengingatkan jemaat di Roma tentang beberapa hal, khususnya di dalam hidup mereka sebagai gereja Tuhan yang harus punya pengharapan. Paulus memberikan beberapa nasihat di dalam pasal yang ke-8 ini, antara lain, jemaat di kota Roma harus hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Karena Allah telah memerdekakan mereka. Allah telah membebaskan mereka dari hukum dosa dan hukum maut. Karenanya mereka tidak bisa mengikuti apa yang menjadi godaan dunia ini. Mereka tetap dituntut untuk punya prinsip iman yang jelas, sekalipun mereka ada di dalam tekanan. Lalu mereka juga diajak untuk bisa benar-benar hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang akan membawa mereka kepada kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang akan mendatangkan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka bisa tetap menunjukkan jati diri mereka sebagai seorang Kristen, memberi manfaat. Kuasa Roh Kudus itu sendiri yang akan menuntun, sehingga sekalipun mereka tertekan, jumlah mereka sedikit, mereka penuh aniaya, namun mereka tetap bisa menghadirkan kasih Allah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Bahkan hidup mereka di dalam iman akan menjadi kesaksian yang sungguh bagi sesamanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anak yang dirahmati oleh Allah,
Pengalaman iman jemaat di Roma ini tentu di dalamnya nasihat Rasul Paulus juga sedianya menjadi penyegaran bagi kita. Sedianya menjadi kekuatan yang semakin menolong kita menjalani masa pandemi ini dengan ketegaran. Kuasa Roh Kudus itu ternyata yang akan membimbing kita. Roh Kudus, saudara, atau Parakletos itu. Parakletos itu saya pikir bahasa Indonesia yang paling tepat sebagai terjemahannya adalah advokat, saudara. Pembela. Jadi kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu sendiri yang akan membela kita di dalam tekanan hidup yang kita jalani, termasuk masa pandemi ini. Kalau kita ingat kembali pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Roh Kudus itu yang pertama dia memberi gairah, memberi semangat. Karenanya saudara, di tengah masa pandemi yang harus kita akui semakin membuat kita tertekan dalam hidup ini, jangan pernah kehilangan gairah itu. Jangan pernah kehilangan semangat untuk hidup. Tidak istimewa, saudara, orang yang berani mati. Hari-hari ini yang istimewa adalah orang yang berani hidup. Yang kedua, Roh Kudus memakai pikiran kita, memakai kesadaran kita, memakai tubuh kita sebagai wadah, sebagai alat baginya untuk berkarya. Karenanya saudara, hadirkanlah kreativitas lebih di masa pandemi ini. Tetapi ikuti protokoler kesehatan dan banyak orang bisa melakukannya. Belajarlah saudara-saudara jikalau memang ada hal-hal yang sifatnya inovatif yang perlu kita lakukan. Saudara, saya tidak terdidik sebagai seorang pendeta pada awalnya untuk menggunakan media-media komunikasi seperti dunia maya, media sosial ini sebagai alat untuk melayani. Tetapi hari-hari ini memang perlu inovasi. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara, anak-anak semua. Syukurilah masa pandemi ini dan lakukanlah kreativitas lebih, baik dalam bekerja maupun dalam belajar. Jangan menyerah. Lalu yang ketiga, Roh Kudus dikatakan pada hari Minggu akan memperjelas apa yang kurang jelas, memperjelas apa yang tidak jelas. Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami peristiwa pandemi ini secara lebih jernih, tidak sebagai hukuman Allah, tetapi sebagai bentuk didikan Allah yang akan membawa kita menjadi semakin dewasa dalam keberserahan, menyadari keringkihan dan semakin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetaplah tegar, karena Allah tidak hanya ada di atas dan di sisi, Allah ada di dalam diri kita melalui kuasa Roh Kudus itu. Selamat memaknai Pentakosta. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Sungguh menyegarkan kami di tengah keringnya hidup ini akibat pandemi. Sungguh ya Bapa, kami harus jujur bahwa pandemi ini sangat membuat jenuh, sangat melelahkan. Dan karenanya hari ini kami sangat bersyukur karena ternyata Roh Kudus itulah yang akan menjadi advokat, menjadi pembela bagi kami, menolong kami untuk menjalani masa pandemi ini tetap dengan ketegaran. Tuntun kami ya Bapa,
Sehingga setiap kami yang telah letih lesu, setiap kami yang telah putus asa, setiap kami yang rasanya sudah mulai berontak, tidak lagi menghargai kehidupan, tidak lagi mengikuti protokol kesehatan, kembali boleh diarahkan, kembali boleh tertib, kembali boleh meyakini bahwa badai pasti berlalu, dan menunggu itu, menantikan itu, kami tetap harus berserah kepadamu. Kuatkan kami agar di dalam masa pandemi ini kami pun boleh tetap menjadi saksi-saksi Kristus, sama seperti jemaat di Roma yang kecil. Gereja Tuhan di sana baru saja bertumbuh, sementara tekanan begitu berat, namun mereka tidak kehilangan kemampuan untuk menjalankan peran mereka sebagai saksimu, karena Roh Kudus menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu yang menguatkan dan menghiburkan ini. Amin.